Pemirsa, banyaknya kontroversi di pesantren Al Zaitun disikapi warga dengan aksi besar-besaran di depan pesantren. Sejak berdiri, Al Zaitun memang penuh kontroversi, mulai rumor NII, ajaran menyimpang hingga laporan dugaan kejahatan seksual di dalam pesantren Al Zaitun. Mengapa tidak ada tindakan tegas? Inilah Top Review. Rabu siang sekitar pukul 11, ribuan warga yang tergabung dalam Forum Indramayu menggugat FIM berdemonstrasi di depan Pondok Pesantren Al Zaitun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gentar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Masa tidak diperbolehkan bertemu dengan pimpinan Ponpes Al Zaitun dengan alasan keamanan. Aksi demonstrasi pun dilakukan dari jarak 200 meter dari gerbang Ponpes. Di depan pesantren sudah sejak pukul 9 pagi dipasangi pagar kawat berduri karena aparat sudah mendapat kabar bahwa ribuan warga akan melakukan aksi demonstrasi. Sebelum masa dari FIM, masa pesantren sudah terlebih dulu menunggu dari bagian dalam lokasi pesantren. Sementara itu, Polres Indramayu menyiagakan 700 personel gabungan bersama Brimo Polda Jabar, Polres Majalengka, dan aparat TNI. Dalam aksinya, masa menyampaikan 5 tuntutan. Pertama, minta usut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaitun dengan melibatkan MUI dan Kemenak. Kedua, usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan di lingkungan Ponpes. Ketiga, penegakan Undang-Undang Pokok Agraria (UU-PA) tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah. Keempat, penghentian pembuatan dermaga khusus Al Zaitun di Desa Eretan dan jalan pribadi Desa Lonyot Wanguk yang disambungkan lurus ke pesantren Zaitun. Kelima, masa menyatakan Al Zaitun tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pesantren Al Zaitun diresmikan Presiden RI ketiga B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999. Washington Times pada 29 Agustus 2005 menyebut Al Zaitun yang berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar ini sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Ribuan santri dari dalam dan luar negeri belajar di pesantren ini. Sementara itu, Abdus Salam Rashid Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun, lahir di Desa Sembunganyar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 30 Juli 1946 dan sempat belajar Pondok Modern Gontor. Panji Gumilang pernah aktif di organisasi Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah selama 2 periode dari 2006 hingga 2013. Pernah juga menjadi petugas Robitoh Alam Islami yang ditugaskan di Majelis Ulama Islam Malaysia Sabah Bahagian Dakwah tahun 1982 hingga 1989. Juga pernah menjadi Presiden Perkisa atau Perhimpunan Keluarga Besar Indonesia Sabah Malaysia selama 2 periode yaitu tahun 1982 hingga 1989. Panji Gumilang pernah mendapat gelar Doktor Honoris Causa bidang Manajemen, Education and Human Resources International Management Centers Associations, Raffles University, berbasis di Buckingham, Inggris. Namun, universitas tersebut tidak terakreditasi. Sudah lama pesantren Al Zaitun dan pemimpinnya, Panji Gumilang penuh dengan kontroversi. Pengucapan salam Yahudi dengan menyanyikan lagu Havenu Shalom Aleichem yang dilantunkan di Masjid Mahat Al Zaitun pada 1 Muharram tahun 1444 Hijriah atau pada 2022. Salam yang sempat viral ini menjadi kontroversi di masyarakat. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Havenu Shalom. Kontroversi Ponpes Al Zaitun lainnya adalah ketika viral sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, ada seorang wanita berada di saf atau baris terdepan. Seiring waktu, Panji Gumilang malah menegaskan bahwa pihaknya juga akan menjadikan perempuan sebagai khotib sholat Jumat. Panji Gumilang juga pernah dilaporkan ke polisi pada 2017 karena diduga melakukan pelecehan terhadap seorang guru di Ponpes yang dipimpinnya. Namun, perkara tersebut tidak ada kejelasan hingga saat ini. Kontroversi lainnya, para santri diperbolehkan berzina asal menebus dosa dengan uang 2 juta rupiah. Majelis Ulama Indonesia mengaku sudah melakukan penelitian terhadap pesantren Al Zaitun. Dari sejumlah penelitian, ada satu yang sudah dinyatakan menyimpang. Untuk kepentingan menetapkan fatwa menyimpang atau tidaknya suatu aktivitas keagamaan seseorang, harus disertai dengan informasi yang utuh agar penetapan fatwa keagamaan itu valid, baik itu pada aspek tasawur gambaran
latar belakang masalah, substansi masalah, dan juga argumentasi keagamaannya. Terhadap hal yang sudah bisa diverifikasi, validasi dan juga kebenarannya, itu sudah kita tidak lanjuti. Salah satunya adalah soal keyakinan mengenai khotib perempuan di dalam aktivitas Jumu'ah. Dan itu sudah viral di publik. Maka itu kemudian MUI menetapkan fatwa agar ini bisa jadi pedoman, sekaligus juga mekanisme mengingatkan secara dini bagi masyarakat agar ketika menempatkan anaknya di lembaga pendidikan itu ditempatkan yang memang memiliki otoritas di dalam penyampaian ilmu keagamaan secara benar. Selain itu, Panji Gumilang pernah dikaitkan dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia. Bahkan, ia dirumorkan menjadi imam di organisasi tersebut. Terkait hal ini, Soleman Ponto, mantan Kabais, menyatakan sudah melakukan penyelidikan. Masalah ini kemudian diserahkan kepada MUI, namun Soleman mengkritik MUI yang tidak tegas.